Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya. Yang lalu materi daripada ekskresi baru Ibu sampaikan 3, yaitu mengenai alat pengeluaran. Sekarang akan Ibu lanjutkan kepada alat pengeluaran yang berikutnya, yaitu berupa ginjal. Gimana? Ananda sudah siap? Kita lihat yang berikutnya adalah ginjal. Apa pengertian ginjal? Ginjal merupakan alat ekskresi yang utama. Jumlahnya sepasang, terletak di tulang pinggang. Bentuk ginjal seperti kacang ercis. Itu Ananda bisa lihat ya, gambar daripada ginjal, dia berbentuk seperti kacang. Pada orang dewasa, panjang ginjal lebih kurang 10 cm, beratnya sekitar 200 gram, 2 ons. Jadi kalau Ananda beli sesuatu makanan 2 ons, ya itu berat daripada ginjal kita. Ginjal memiliki pembuluh darah sehingga warna ginjal menjadi merah tua. Itu pengertian daripada ginjal. Bagian-bagian ginjal bisa Ananda lihat ya. Yang pertama adalah pelvis, yaitu titik temu 2 atau 3 kalises. Fungsinya adalah untuk meneruskan urin ke ureter. Yang kedua, medula, bagian terdalam dari ginjal. Medula ini terdiri dari beberapa bagian yang dikenal dengan piramida ginjal. Di bagian tersebut terdapat nefron. Apa itu? Lengkung Henle dan sebagian tubulus. Bagian yang ketiga adalah korteks, bagian luar ginjal antara kapsul ginjal dengan medula. Pada korteks terdapat beberapa bagian nefron seperti glomerulus dan tubulus. Ini Ananda bisa lihat pada gambar bagian-bagian dari ginjal. Bagaimana proses pembentukan urin pada ginjal? Diawali dengan adanya, ya, kita akan lihat, nanti akan Ibu terangkan, Ananda bisa lihat gambar-gambar ini lebih dahulu ya. Ada filtrasi, kemudian ada reabsorpsi H2O, ada reabsorpsi dan sekresi, dan ada proses augmentasi. Jadi ini bagaimana proses pembentukan urin pada ginjal sampai pada bagaimana nanti pengeluaran urin. Kita akan lihat. Yang pertama, tahap filtrasi, yaitu ditandai dengan adanya penyaringan darah yang menuju kepada glomerulus, kemudian sel-sel darah dan sebagian besar protein akan menuju kepada kapsul Bowman, dan disinilah nanti akan terbentuk urin primer. Urin primer itu masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh, misalnya glukosa. Jadi pada filtrasi penyaringan ada beberapa tahap. Di sini sudah nampak bagian-bagian daripada ginjal yang ikut berkontribusi. Berikutnya kita akan lihat glomerulus. Ini merupakan tempat ya. Kemudian urin primer adalah hasilnya. Itulah Ibu katakan tadi ya. Ini tempatnya glomerulus, merupakan bagian dari ginjal. Kapsul Bowman juga tempatnya, tempat filtrasi. Urin primer adalah hasilnya. Itu tahapan daripada filtrasi. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan reabsorpsi atau tahapan penyerapan. Kita akan lihat urin yang terbentuk tadi adalah urin primer. Kemudian akan direabsorpsi melalui tubulus convertus proximal atau kita sebut dengan namanya lengkung Henle. Di sini apa yang diabsorpsi adalah air, kemudian zat-zat tertentu, itu ada contohnya. Kemudian zat penting bagi tubuh juga ada, dan protein yang berhasil lolos dalam filtrasi lebih kurang 1%. Kemudian ada vitamin dan lain-lain. Jadi tahapan kedua ini menghasilkan urin sekunder, yaitu urin yang sesungguhnya. Tempatnya
di tubulus convertus proximal. Yang diserap adalah zat-zat yang ada tanda panah tersebut. Nah, kita akan lihat. Nah, ini tempatnya, sudah Ibu katakan tadi, ini hasilnya lebih jelasnya. Jadi alat ekskresinya ginjal, tempatnya tubulus, ekskretnya pada tahapan ini adalah urin sekunder. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu tahapan augmentasi, sekresi. Prosesnya diawali dari urin yang terbentuk sebelumnya, yaitu urin sekunder. Tempatnya juga terjadi di tubulus convertus distal dan tubulus convertus collectivus. Jadi yang disekresi adalah ion hidrogen, kemudian ion kalium, kemudian amonium NH3, urea, kemudian kreatin dan racun yang mau dibuang. Nah, di sini akan menghasilkan ureter yang akan terbentuk hasil akhirnya adalah uretra. Nah, disinilah terjadinya mikturisi. Nah, kita akan lihat. Jadi ada tahapan-tahapan berikutnya. Ini. Nah, di sini ada skemanya. Anda bisa lihat. Nanti Anda pelajari skema-skema daripada proses pembentukan urin. Pelan-pelan Anda pelajari. Selanjutnya cari rujukan-rujukan lain yang berkenaan dengan pembentukan urin. Jadi di sini kalau kita lihat ada pergerakan cairan dan ion yang terjadi dalam filtrat dan lingkungan di sekelilingnya sebagai perpindahan filtrat dalam nefron. Jadi ada bagian dari ginjal yang berperan pada skema pembentukan urin. Tabel yang lebih mudah lagi ya. Langkah-langkah pembentukan urin. Pertama, namanya filtrasi. Di mana terjadi? Di glomerulus. Nah, proses yang terjadi, ini Anda lihat ya. Kemudian contoh molekul yang diproses juga bisa Anda lihat. Selanjutnya ada reabsorpsi, di mana terjadi di tubulus tempatnya. Prosesnya filtrasi terjadi di glomerulus. Prosesnya reabsorpsi terjadi di tubulus. Apa yang terjadi, bagaimana prosesnya, bagaimana contoh molekul yang diproses. Kemudian prosesnya sekresi terjadi di tubulus. Selanjutnya ada prosesnya reabsorpsi air. Jadi apa yang diproses juga sudah ada di situ. Kemudian yang terakhir ekskresi. Terbentuk urin yang sesungguhnya. Nah, jadi yang dibuang adalah air, garam, urea, amonium, dan asam urat. Nah, ini langkah-langkah pembentukan urin yang Anda pelajari lewat tabel berikut ini supaya lebih mudah dikuasai. Next, kita lanjutkan. Urin normal, nah, kandungannya itu Ananda. Nah, jadi Ananda bisa lihat ada amonia, ada sulfat, ya. Nah, kemudian ada kreatin, ada urik asid, ada urea. Itu kalau urin normal kandungannya seperti itu. 90%, 95% adalah air. Apa faktor yang mempengaruhi pembentukan urin? Pertama, jumlah air yang diminum. Kemudian ada hormon antidiuretik atau ADH. Selanjutnya suhu lingkungan. Selanjutnya hormon insulin. Kemudian gejolak emosi dan stres. Nah, sekarang kita lihat rupanya kalau emosi dan stres itu juga bisa mempengaruhi pembentukan urin. Jadi Ananda juga mungkin pernah melihat ya, kalau kita stres bolak-balik mau buang air kecil ke kamar mandi, itu dipengaruhi ya. Kita lihat berikutnya. Gangguan, sekarang kita akan bahas gangguan penyakit pada organ sistem ekskresi manusia. Nah, kita akan lihat. Yang pertama,
yang terjadi pada ginjal. Kelainan yang pada ginjal adalah batu ginjal. Apa itu? Adanya material keras seperti batu yang terbentuk di dalam ginjal, yang berasal dari sisa zat limbah di dalam darah yang disaring oleh ginjal yang kemudian mengendap dan mengkristal. Yang kedua, poliuria. Urin yang dikeluarkan oleh tubuh amat banyak dan encer, sehingga dapat terjadi kegagalan, ya, reabsorpsi yang sangat rendah. Ini kelainan pada ginjal. Kemudian ada diabetes mellitus. Ini tipe 1, nanti Ananda baca ya. Kemudian ada tipe 2 dan ada diabetes insipidus. Ini. Kemudian ada gagal ginjal yang disebut dengan anuria. Berikutnya ada glikosuria dan yang berikutnya ada hematuria. Ini semua gangguan-gangguan yang terjadi pada ginjal. Tambahannya adalah albuminuria. Selanjutnya ada nefritis. Nah, ini pada hati. Nah, pada hati ada gangguan hepatitis, ada liver, ada sirosis hati. Nanti Ananda bisa perdalam dengan membaca rujukan-rujukan yang selanjutnya. Pada kulit kita akan lihat biang keringat atau miliaria, penyebabnya juga ada. Kemudian ada hiperhidrosis ya. Ini pada kulit, gangguan-gangguannya silahkan baca lebih lanjut dan pahami lebih lanjut. Kemudian ada anhidrosis, ada eksim, ada prupitus, kutani, dan ada jerawat yang merupakan masalah bagi remaja-remaja sekalian, khususnya mungkin Ananda yang merasa kulitnya mempunyai jerawat. Demikian uraian Ibu tentang gangguan pada ekskresi dan lanjutan daripada alat ekskresi yang terakhir yaitu ginjal. Semoga kita semua sehat-sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.